Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar pada pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 semester 1. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian harus memahami apa isi kandungan dari surah At-Tin. Yang kedua, kalian harus dapat menuliskan surah At-Tin ini dengan baik dan benar. Anak-anak sekalian, untuk lebih memahami makna kandungan surah At-Tin, mari kita baca bersama-sama surah At-Tin ini dengan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Anak-anak sekalian, mengapa dinamakan surah At-Tin? Surah ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surah yang diturunkan di Mekah atau disebut juga surah Makkiyah. Nah, mari kita amati gambar berikut ini. Inilah gambar buah tin dan inilah gambar buah zaitun. Mari kita pelajari kandungan surah At-Tin ayat per ayatnya. Ayat pertama, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua, waturi sinin, demi gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung Sinai setinggi 2.285 meter, juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau gunungnya Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Pada ayat ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini.
Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan mudah untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar manusia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya. Berikut contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Dari sikap dan perilakunya. Bertutur kata. Nah, manusia bertutur kata itu harus lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, tetangga. Cara berpakaian. Manusia berpakaian dengan menutupi aurat dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Makanan dan minumannya. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Pergaulan sesama teman. Misalnya berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Kemudian menggunakan anggota tubuh. Manusia menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Ayat ke-6. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tidak putus-putusnya. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang demikian akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Contoh orang beriman dan beramal soleh. Contoh orang beriman dan beramal saleh adalah seperti pada gambar berikut ini. Beribadah kepada Allah misalnya dengan cara sholat, kemudian gemar bersedekah, kemudian ikhlas menolong orang yang membutuhkan. Pada ayat ke-7, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Pada hari kiamat nanti, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Maka seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Pada ayat ke-8, "Alaihissallahu bi ahkamil hakimin." Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil?
Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Ia adalah yang Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah pun, seberat biji atom, maka akan dapat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebiji zarrah atau sekecil atom pun, maka akan dapat balasannya. Begitu dalam surah Az-Zalzalah dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Jadi setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan, karena setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya menulis surah At-Tin. Anak-anak sekalian, kalian harus dapat menulis huruf Al-Quran dengan baik, karena menulis huruf Al-Quran akan memperoleh ilmu dan keterampilan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menulis huruf Al-Quran tidaklah sulit, asalkan rajin dan teliti serta penuh kesabaran, maka pasti kalian akan bisa melakukannya. Dalam menulis huruf Al-Quran, sebaiknya memperhatikan letak huruf-hurufnya, karena ada huruf Al-Quran yang ditulis letaknya di atas garis buku, ada pula huruf yang ditulis memotong garis buku. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak video tentang bagaimana cara menulis Al-Quran pada link yang tertera pada deskripsi video ini. Di sana dijelaskan bagaimana cara menulis huruf Al-Quran, yakni huruf hijaiyah, baik ketika dia tunggal, berada di awal, berada di tengah, dan berada di akhir. Kemudian setelah kalian memahami bagaimana cara menulis huruf Al-Quran tersebut, silakan kalian tuliskan surah At-Tin pada buku catatan kalian dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah penulisannya. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan kalian tulis pertanyaan yang akan Bapak sebutkan pada buku catatan kalian. Kemudian silahkan nanti kalian jawab. Pertanyaannya adalah, yang pertama, tuliskan isi kandungan surah At-Tin. Yang kedua, apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Yang ketiga, silahkan kalian tuliskan surah At-Tin dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-8 dengan menggunakan kaidah-kaidah atau tata cara penulisan huruf Al-Quran yang terdapat pada video yang sudah Bapak bagikan linknya pada deskripsi video ini. Demikianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.